kita di sini akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Bahasa Indonesia Baku. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pendapat, perasaan, ide, dan lainnya. Bahasa juga sebagai alat interaksi sosial di kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan zaman, bahasa pun mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti kebutuhan para penggunanya. Di zaman yang serba canggih ini, banyak sekali bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia baku yang selalu digunakan di lingkungan remaja, yaitu bahasa gaul. Mereka menggunakan bahasa gaul bukan hanya di interaksi tatap muka, tetapi sering digunakan di platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa gaul di media sosial. Yang kedua, apa saja dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia baku. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa gaul di media sosial. Yang kedua, menjelaskan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia baku. Kemudian ada kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian bahasa gaul. Gaya berbahasa gaul muncul sebagai variasi dari berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, sehingga tidak memiliki aturan struktur yang baku. Kebanyakan pemahaman dalam bahasa gaul anak muda berasal dari penerjemahan, penyederhanaan, atau permainan kata. Kadang-kadang kata-kata unik yang asal-usulnya sudah dipahami juga dibuat. Ungkapan yang dipakai biasanya berupa kalimat sederhana. Teknik menghilangkan bagian kalimat sering diterapkan untuk mempersingkat susunan, sehingga sering ditemukan kalimat-kalimat yang tidak utuh. Melalui pendekatan struktur ini, berbicara pun lebih singkat, dan akhirnya menyulitkan orang yang tidak dapat memahami. Nah, biasanya itu gaya berbahasa ini mulai menyebar di tengah masyarakat sekitar 1980-an. Pada era tersebut, bahasa gaul lebih sering disebut sebagai bahasa prokem. Nah, bahasa prokem itu adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan preman. Penerapan bahasa prokem biasa dianggap sebagai sandi yang khusus untuk komunitas tertentu. Disebut sandi karena arti dari bahasa prokem itu bisa bervariasi antar kelompok. Pemahamannya hanya dipahami oleh para anggota sekelompok itu sendiri. Awalnya penggunaan bahasa prokem ini dimaksudkan untuk percakapan isi dari pihak luar kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu media sosial sebagai sarana komunikasi. Media sosial merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna untuk cepat memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Pandangan lain menyatakan bahwa media sosial adalah platform yang berani memfasilitasi interaksi sosial. Dalam penerapannya, media sosial memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi percakapan interaktif. Istilah media sosial bisa dijelaskan sebagai alat penyimpan pesan dari pengirim kepada penerima pesan tersebut. Kemudian ada bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia yang resmi dikenal sebagai bahasa baku yang memenuhi aturan kata bahasa, ejaan, serta pemahaman yang sudah ditentukan secara resmi. Biasanya bahasa baku ini diterapkan dalam situasi resmi seperti bidang pendidikan, administrasi pemerintah, dan karya tulis akademik. Menguasai bahasa Indonesia baku sangatlah penting agar bahasa tersebut tetap berperan sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi sekaligus bahasa pemersatu bagi Republik Indonesia. Statusnya sebagai bahasa resmi berasal dari penggunaannya dalam interaksi formal, sementara mengucapkannya sebagai bahasa pemersatu didasarkan pada kemampuannya sebagai sarana komunikasi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena penggunaan bahasa gaul di media sosial. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu data dikumpulkan melalui yang pertama observasi terhadap penggunaan bahasa di media sosial. Yang kedua, studi pustaka dari buku, jurnal, artikel yang terkait. Yang ketiga itu ada teknik analisis data. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan bentuk bahasa gaul dan mengkaji dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia baku. Bab 4. Pembahasan penggunaan bahasa gaul di media sosial. Adapun bentuk-bentuk bahasa gaul di media sosial. Yang pertama, abreviasi.
Pemendekan satu atau beberapa kata dan juga kombinasi dari beberapa kata menjadi sebuah kata yang baru. Istilah abreviasi adalah pemendekan, sedangkan hasil dari proses disebut kependekan. Nomor 2. Bentuk pembalikan. Pembalikan kata dalam bahasa Indonesia yang terbalik dari runtunan aslinya, contohnya gewe, mah sabi, aja sih. Kata sabi adalah kebalikan dari kata bisa. Nomor 3. Bentuk bahasa asing. Merupakan bahasa gaul hasil serapan dari bahasa luar Indonesia atau bahasa Inggris yang diubah penggunaannya agar terlihat kekinian. Nomor 4. Bentuk plesetan. Suatu bahasa atau kata yang diplesetkan maknanya sehingga ada makna baru atau berubah maknanya dari yang aslinya. Yang kemudian ada dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia baku. Dampaknya itu ada dampak negatif sama dampak positif. Yang pertama itu ada dampak positif, yaitu kreativitas berbahasa. Ketika kita menggunakan bahasa gaul itu dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan istilah baru. Terus penyampaian emosi dan identitas kelompok. Dengan kita berbicara bahasa gaul, kita dapat menyampaikan perasaan sama pengguna dan dapat meningkatkan kedekatan atau solidaritas identitas kelompok atau generasi. Kemudian penyebaran budaya populer. Tren budaya dan informasi populer lebih cepat menyebar karena penggunaan bahasa gaul. Kemudian dampak positif, dampak negatif. Yang pertama itu orang-orang Indonesia kehilangan acuan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Kemudian tidak ada lagi menerapkan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Kemudian banyak yang telah meremehkan bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya lagi karena mereka berpikir kalau sudah pintar dalam berbicara bahasa Indonesia. Kemudian tidak terbiasa menggunakan baku, padahal bidang studi wajib dikuasai untuk percakapan resmi atau formal, karya tulis akademik, dan lainnya. Kemudian mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa diucapkan dan akhirnya rasa bangga masyarakat menggunakan bahasa Indonesia pun memudar. Bab 5. Penutupan. Kesimpulan. Bahasa gaul yang merupakan bentuk tidak resmi dari bahasa Indonesia telah mengalami pertumbuhan cepat mulai dari masa prokem pada dekade 1980-an dan kini semakin populer di antara anak muda di generasi Z melalui aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, serta Twitter. Ciri-cirinya mencakup singkatan seperti PW yang berarti posisi wenak, kata yang dibalik sabi dari bisa, menggunakan kata asing sialan, dan kata main-main, gemai, dan gemas yang berguna untuk percakapan ringan, menunjukkan jati diri komunitas, serta memperluas pengaruh budaya populer. Meskipun memberikan manfaat seperti meningkatkan imajinasi dalam berbahasa dan rasa kebersamaan, penggunaan yang berlebihan bisa mengancam kemampuan menguasai standar bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, aturan tata bahasa, dan ejaan resmi, serta mengurangi pengucapan sebagai alat persatuan nasional dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan interaksi resmi. Pada intinya, perkembangan kreatif bahasa gaul menggambarkan perubahan bahasa yang menyesuaikan zaman modern, namun harus dijaga keseimbangannya agar tidak merusak norma bahasa negara. Kemudian saran, yang pertama itu adalah pendidikan dan upaya peningkatkan kesadaran. Institusi pendidikan seperti sekolah dan lembaga lainnya wajib memasukkan materi pembelajaran mengenai ragam bahasa, khususnya perbedaan antara bahasa gaul dan bahasa baku. Kedua, peran orang tua dan pendidik. Diskusikanlah dengan orang tua, guru, teman tentang pengaruh media sosial, dengan memberikan contoh dari aplikasi seperti TikTok atau Instagram agar generasi muda terus merasa percaya diri dalam memanfaatkan standar bahasa Indonesia saat menghadapi kondisi resmi. Yang ketiga itu ada pembuatan konten positif di platform media sosial. Para pembuat konten seperti influencer mampu mendorong penggunaan bahasa gaul baku yang inovatif namun tetap mematuhi aturan EYD. Yang keempat itu ada penelitian lanjutan. Jalankan penelitian praktis yang menyeluruh mengenai tren pemanfaatan bahasa sehari-hari di berbagai wilayah Nusantara guna merumuskan strategi resmi yang mengharmoniskan kreativitas linguistik dengan pemeliharaan norma bahasa negara. Yang kelima itu ada penerapan inovasi digital. Menciptakan fungsi koreksi otomatis dalam platform jejaring sosial yang memberikan rekomendasi bentuk standar sebagai opini tambahan, sekaligus menjadi kebebasan berekspresi kreatif dalam bahasa sehari.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.